anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Rara dalam pembelajaran seni, budaya, dan keterampilan. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang menyusun naskah pantomim. Tapi sebelumnya, Bu Rara ingin mengingatkan terlebih dahulu tentang pembelajaran kita sebelumnya, yaitu pengertian dari pantomim. Yuk kita cari tahu pengertian dari pantomim. Pantomim adalah pertunjukan teater yang menampilkan gambaran suatu objek dan benda tanpa menggunakan kata-kata, tetapi menggunakan gerak tubuh dan juga mimik wajah. Gerakan tubuh dan wajah pantomim menggambarkan perasaan dan suasana hati dari pemainnya sehingga dapat dinikmati oleh penontonnya. Istilah pantomim berasal dari bahasa Yunani yang artinya serba isyarat. Berarti secara etimologis pertunjukan pantomim yang dikenal sampai sekarang ini adalah pertunjukan yang tidak menggunakan bahasa verbal, bahkan bisa sepenuhnya tanpa suara apapun. Pantomim adalah pertunjukan teatrikal yang diungkapkan melalui ciri-ciri dasarnya, yaitu ketika seorang melakukan gerakan-gerakan yang bermakna dan mempunyai arti. Bahasa gerak seorang pantomer ini adalah bahasa universal, menjelaskan ekspresi emosi yang serupa di antaranya berbagai umat manusia dan dapat dipahami secara umum. Seniman pantomim terkenal dengan riasan putih dan celana hitam mata. Nah, serta tampilan wajah lain untuk melebih-lebihkan emosinya. Baju kaos bergaris hitam putih, sarung tangan putih, dan topi hitam yang juga termasuk kelengkapan kostum seorang pantomim. Riasan putih pada wajah dalam pantomim berasal dari tradisi badut. Riasan ini digunakan untuk menunjukkan pantomim saat menekankan sifat karakter dan ekspresinya sehingga dapat dilihat dengan jelas dari kejauhan. Riasan putih pada awalnya bermaksud untuk menunjukkan karakter yang sederhana dan polos. Bentuk tampilan riasan wajah pantomim pada masa kini lebih berkembang dan bervariatif sesuai dengan gaya dan kreasi masing-masing pantomer, tetapi tetap dengan alasan bedak dasar putih. Untuk membuat pementasan pantomim yang baik, diperlukan penyusunan alur cerita yang baik juga. Cerita-cerita yang bisa menarik untuk dipakai dalam pantomim pada dasarnya sama dengan alur cerita pendek, yang menggambarkan adegan dan situasi yang dialami oleh tokoh utama. Inti dan maksud cerita harus dapat tersampaikan dengan gerakan-gerakan tubuh dan juga ekspresi. Sumber cerita untuk pantomim biasanya diambil dari peristiwa-peristiwa yang biasa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya yang pertama itu bisa dari aktivitas manusia dari mulai bangun pagi, mandi, sarapan, kegiatan di dapur, dan kegiatan lainnya. Nah, kedua bisa berupa aktivitas petualangan seperti petualangan ke hutan, pantai, gunung, atau lautan. Yang ketiga bisa berupa aktivitas yang berhubungan dengan situasi alam seperti hujan, badai, panas, dan menggigil. Yang keempat, aktivitas manusia yang berurusan dengan perabotan dan peralatan mesin, misalnya mengendarai kendaraan bermotor, mesin pemotong rumput, mesin jahit, pisau, gunting, dan lain sebagainya. Yang terpenting dalam penggambaran cerita pantomim adalah menggambarkan ilusi dan imajinasi. Ilusi artinya meyakini apa yang kita lakukan itu seperti sebenarnya dan benda yang kita pegang atau mainkan seolah-olah ada. Nah, anak-anak, itu tadi adalah materi menyusun naskah pantomim. Setelah ini silahkan kalian membuka akun Edmodo kalian masing-masing karena Bu Rara akan memberikan tugas di sana. Terima kasih banyak, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.